Tanya Ci Ibu-Ibu, yang di-upload tuh nanti kita sebagai coach atau kita sebagai klien? Mana Bu Vita? Bu Mega, tanya Bu Mega, yang Ya, di-upload nanti itu yang kita sebagai coachnya atau kita yang sebagai klien Bu Mega? keduanya Bu. Kan rekamannya lanjut Bu. Oh gitu, dua-duanya. Kalau kami tadi kami pisah rekamannya Bu Mega. Coba kita tanya nanti mau Bu Fasil Bu. Iya, terkendala tadi itu Bu Mega, jadi terpisah rekamannya. Iya. Ya nanti terakhir sama Ibu. Tadi yang merekam Bu Mega. Yang di rumah masing-masing ya Bu. Iya, yang merekamnya masing-masing kita kah? Iya masing-masing. Tadi kan Ibu Fasil bilang kalau di Ibu siapa yang jadinya co-host tadi Bu? Enggak tahu. Iya, awalnya agak bermasalah sinyal gitu. Oh iya, tadi kan Ibu Fasil manggil-manggil. Katanya Ibu sama Ibu apa tadi Bu? Sama Bu Devina? Iya, Bu Vina. Oh iya, tadi kan bilangnya Ibu Devina rasanya disuruh tadi sama Ibu Fasil untuk co-host. Tapi nggak ada Ibu rekam tadi. Ya, rekam pakai HP aja lagi gitu untuk antisipasi. Berarti memang tidak direkam kami tadi ya? Maksudnya Rekamnya masing Bu. tidak, rekamnya masing-masing. Nah, kayaknya masih ada rekaman otomatis. Saya rekaman otomatis Oh, ini otomatis. Di mana ambil recording? Beko minta sama Ibu Fasil. Oh gitu. Ini kan tapi Nah, tadi kan langsung. untuk jaga-jaga kita rekam juga. Tapi yang Iya, untuk betul. dari Bu Fasil ada yang Oh, keseluruhan. Nah, Nanti kita kadang-kadang potong-potong nanti aja. Ya, tadi ada si sinyal rekam. bunga. Kebetulan Lola sinyal WiFi di rumah, jadi pakai HP. Ya, alhamdulillah tadi ada yang rekam, cuman seandainya trouble. Kalau pakai Jadi HP, rekam tadi pakai ada terdengar Bu. screen capture, cuman bayar ternyata karena lebih 30 menit. Iya. Itulah. Tadi kegiatan pakai HP lagi Bisa di-download terkendala di jaringan, tapi lagi pakai screen record HP gitu. Cuman nggak tahu lah hasilnya, teman-teman dari Ibu Fasil kan. Iyalah. Karena memang udah direkam nampak direkam. Nampak deh. Iya, nampak bulat. Tidak ada penganan untuk merekam dulu lah. Soalnya kan itu yang tadi upload ke anak Bu, itu ruang kolaborasi. Navita nggak jalan, Navita.
Nah, selesai Bapak Ibu, udah gabung semuanya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi Bapak Ibu, nampaknya hari ini tidak Bapak Ibu saja yang terkendala, kami juga ada terkendala. Misal kemarin ketika Bapak Ibu latihan, itu muncul suaranya semuanya. Sehingga ketika Bapak Ibu bertanya, itu bisa Ibu menjawab langsung. Ini tidak, Ibu sudah menjawab, Bapak Ibu ngomong juga, wah enggak dengar Ibu ini. Padahal Ibu dengar suara Bapak Ibu. Nah itu, jadi enggak keluar apanya Bu, suara ini. Jadi 3 rekaman Ibu lihat udah muncul semuanya. Kelima-limanya sudah Ibu perbaiki, keluar lagi Bu, masuk lagi. Udah keluar, nanti hilang lagi. Nah itu yang pada hari ini. Kemarin tidak, kemarin lancar semuanya pas kita latihan. Nah sekarang Ibu bertanya dulu sebelum kita kesimpulan apa kegiatan kita pada sesi ini. Kira-kira perasaan Bapak Ibu setelah pelatihan ini apa yang terasa Bapak Ibu? Apakah Ibu ragu dengan rekaman tadi atau bagaimana? Masuk enggak? Jadi kalau di Google Drive nanti ditunggu dulu ya Bu ya, nanti baru keluar tuh. Bukan langsung keluarnya, kecuali rekaman manual Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan rasain Bapak Ibu. Ya Bu Novita silakan. Bu izin bertanya Bu, Ya. jadi di saat pelaksanaan coaching kita bagi 2 waktunya Bu, bagi 2 videonya, yang kita dulu, lalu yang kita lagi. Enggak apa-apa. Bagaimana Bu? Enggak apa-apa, berarti Bu Novita bagian Bu Novita 1, bagian yang teman Santi 1, berarti 2. Iya, iya. Nah, enggak apa-apa, jadi masing-masing Bapak Ibu Iya. memasukkan tugasnya nanti. Berarti kedua-duanya maksudnya. 2 linknya Bu. 2 Dua linknya enggak apa-apa. Begitu. Ya Bu, makasih Kemudian Bu. semua tadi Bapak Ibu kelompok ada Ibu jadikan co-host. Namun ketika Ibu akan berbicara sehingga Ibu Japri aja di chat. Nah, kemarin. Ini Ibu jadikan co-host, ini Ibu jadikan co-host. Seperti itu. Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya Bu, Arif juga mau bertanya nih Bu. Tadi setelah melakukan coaching tadi Bu, jadi Arif coba merekam seperti yang Ibu kasih di WA kemarin Bu. Tapi penyimpanannya tuh kemana perginya tuh Bu? Jam tanyanya Bu. Kayak apa? Ke email Bapak Ibu. Oh, Ke email Bapak gitu lihat. Enggak, Ya, Pak. ke email. Oke. Ada di C, Siap Bu. Pak. Di C ada Apa Pak, Bu? simpan. Di C Bu Novita? C di aplikasi. Tunggu, Pak. Oke, coba kita lihat dulu. Ya. Terima kasih. Bisa Iya. apa tekan lagi Pak Windows G, kemudian ada tulisan See My Capture Pak, di bawah ikon-ikon itu ada tulisan See My Capture. Nanti keluar itu Oke. semua video yang Bapak rekam. Nah nanti Bapak lihat nanti open file location-nya nanti. Oke, siap. Karena saya tersimpannya di itu. Oke Pak Arif. Oke Bu, terima kasih Bu. Nanti yang dari Ibu juga Ibu kirim, tapi Bu tidak yakin karena suaranya tadi serak-serak semuanya. Entah bermasalah apa pula ketika call Ibu tidak punya masalah. Namun semua teman seperti itu Ibu masih bisa merekam semuanya. Ada teman-teman tidak bisa merekam, bahkan laptopnya hang. Nah, ini Pak Ade, silakan Pak Ade tadi Japri. Ya, terima kasih Bu. Halo, Ya, bisa dengar Bu? bisa. Ya. Mengulang sedikit aja Bu. Ya. Mungkin yang disampaikan Ibu Novita Komara tadi. Berarti nanti kita akan mengirimkan 2 video ya Bu. Satu sebagai coaching, satu sebagai coach. Ya. Oke. Jadi kami sudah merekam dan setelah nanti. Kemudian Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu melihat petunjuk tugas. Nah, seperti kemarin kita kan di dalam petunjuk itu 30 menit kita latihan. Namun ketika kita akan mengupload itu hanya diminta 15 menit. Nah, untuk itu Bapak Ibu tetap berpedoman kepada perintah berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu akan mengupload nanti tugasnya, baca lagi petunjuknya. Nah, sekarang untuk solusi dulu, solusi rekaman. Seandainya memang fatal, ini fatal ya Bapak Ibu ya, bukan rusak-rusak sedikit, tidak masalah itu mungkin. Yang penting waktunya jangan 10 menit. Nah, kalau 10 menit ya nanti Bapak Ibu kurang nilainya. Karena nanti di dalam menit itu ada yang melakukan sekian menit, sekian nilainya. Itu sudah di apa Bu, Bapak Ibu? Nggak bisa kita harus menaikkan, itu tidak bisa lagi. Nah nanti
kita coba ya Bapak Ibu ya, ini coba Ibu juga mempelajari nanti di luar dari room ini Bapak Ibu mengulangnya kembali. Nah, ini apakah masuk diakui apa tidak? Ini yang akan Ibu pelajari nanti Ibu bikin di grup. Namun kalau sudah baik ketika kita latihan hari ini, mana tahu jamnya kan sudah ditandai Bapak Ibu. Jam sekian sampai sekian. Itu sebabnya di jadwal call kita itu diambil di kementerian jadwal kita kapan. Mana tahu kalau nanti Bapak Ibu besok misalnya memperbaikinya, misalnya kan sudah di luar jam hari ini. Nah, tidak bisa misalnya. Nah, itu tidak usah kita lakukan. Ini seandainya bisa. Bapak Ibu tetap baca petunjuknya. Ya, kami juga tunggu dari Bapak Ibu, Bu, ternyata bisanya, Bu. Karena di sini nampaknya petunjuknya hanya ini. Nah, secara logikanya, Bu, tidak ada di jamnya itu dilihat misalnya. Paham Bapak Ibu? Nah, ini untuk memperlancar Bapak Ibu. Tapi kami yakin dalam pelatihan Bapak Ibu itu sudah berhasil mungkin. Yang penting kemarin kami sudah sampaikan hal-hal yang tidak boleh disampaikan, ya, hal yang harus dilakukan. Nah, cuma bedanya hanya waktu kemarin tuh Ibu baru buka tadi, karena begitu banyak tugas juga Bapak Ibu, pagi tadi baru Ibu lihat ternyata hanya 15 menit yang dituntut untuk yang akan diupload. Untuk latihan memang 30 menit Bu, untuk latihan. Nah, sekarang kami mulai dari kelompok 1. Kira-kira hal apa yang perlu Bapak Ibu tingkatkan, apa yang sudah dapat Ibu ambil dari kegiatan kita pada sesi modul 2.3 ini, coaching ini. Kelompok 1, silakan salah satu dari Bapak Ibu. Kelompok 1 siapa tadi? Mega Iya, sama Bu. Iya, silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami rasakan nih Bu, setelah melakukan coaching tadi, ternyata banyak ilmu yang didapat untuk melakukan coaching ini. Yang pertama yaitu kita mungkin permasalahan setiap kita kan berbeda-beda nih ya Bu. Dengan adanya coaching tersebut kita bisa berbagi dengan dengan rekan sejawat atau tadi sama-sama CGP. Jadi kita merasakan lebih plong atau lebih senang karena kita udah bisa berbagi masalahnya. Terus tadi coach juga menggali juga apa strategi yang akan kita hadapi tentang dari masalah kita tadi. Kalau seandainya hanya kita yang menghadapi masalah tersebut, mungkin tidak terbuka solusinya. Tapi dengan adanya melakukan coaching tadi, kita merasa terbuka, merasa lebih nyaman, karena kita sudah menceritakan apa permasalahan dari kita tadi. Itu menurut kami Bu. Terus Bapak Ibu untuk Bu Mega. Lanjut kepada kelompok 2. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 dan merefleksikan hasil coaching yang kami lakukan tadi. Dalam hal ini kami banyak mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama adanya solusi dari permasalahan yang dialami dan dirasakan dengan adanya penerapan alur tirta seperti yang kita lakukan, mulai dari penentuan tujuan yang akan dicapai dari diskusi, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang kita alami, kemudian untuk rencana atau aksi yang akan kita lakukan di permasalahan yang kita hadapi, kemudian yang terakhir tanggung jawab peran terhadap permasalahan yang kita alami.
Dengan adanya alur ini sudah tergambar di kami, Ibu Fasil dan Ibu semuanya, tentang solusi dari permasalahan dan tujuan yang akan dicapai nantinya. Dan alhamdulillah diskusi dan coaching berjalan lancar tadinya. Mungkin itu yang bisa sampaikan refleksi dari kami, Ibu. Oke, Bapak Ibu, lanjut kita ke kelompok 3. Ya, izin Bu. Ya. Ya, saya dari kelompok 3 sangat bermanfaat kegiatan coaching ini yang saya rasakan pribadi. Kebetulan saya tadi sebenarnya jadi coaching karena ini memang permasalahan yang sedang saya hadapi dan coach saya menuntun untuk saya bisa mengeluarkan segala unek-unek, kemudian akhirnya saya mendapatkan ide apa yang harus saya lakukan. Nah, ini sangat berguna sekali bagi saya, terutama tadi Bu, saya sebagai coach. Nah, ketika sebagai coach saya sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Tetapi memang karena latihan yang belum terlalu banyak, masih terbentur dalam menemukan kata-kata yang pertanyaan berbobot itu ya. Jadi saya rasa dengan latihan yang sering nanti, insya Allah kegiatan ini lebih menambah kompetensi kita sebagai coach itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Baik Ibu, saya dari kelompok 4 mewakili dari Bu Siti. Bagi kami kegiatan coaching ini juga sangat bermanfaat Ibu, karena memang persoalan yang kita dapati sekarang ini mungkin hampir-hampir sama juga dengan persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di sekolah lain gitu. Jadi dengan kita bercerita dan berbagi akan muncul ide-ide dari kita, dan seorang coach juga mengarahkan kita untuk menemukan ide-ide dari persoalan yang kita hadapi, sehingganya apa yang kita hadapi menemukan solusi terhadap persoalan kita. Mungkin itu saja Ibu dari kami kelompok 4. Ya, terima kasih. Lanjut kelompok 5. Baik Ibu, izin kami dari kelompok 5, karena kami tadi ada 3 orang dan saya sebagai pendengar ada, dan saya juga sebagai coachnya ada, dan saya sebagai coachnya juga ada. Jadi saya menemukan hal-hal menarik, dan yang pastinya saya mendapatkan metode-metode yang baik dari baik itu ketika menjadi pendengar, coach maupun sebagai coachnya. Dan saya sangat senang sekali bisa ikut di dalam sesi latihan coaching ini. Apalagi sudah 2 kali latihan, akhirnya saya rasa itu memang sangat-sangat membantu sekali bagi kami sebagai calon seorang pemimpin pembelajaran. Beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, barangkali waktu kita hampir lagi habis, sedikit Ibu simpulkan ya Bapak Ibu ya. Memang kalau tentang coaching ini Bapak Ibu, itu proses kolaborasi ya Bapak Ibu ya, yang berfokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atau performa kerja, pengalaman hidup mungkin, bisa juga pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadinya juga bisa dari seorang coaching. Nah, ini Bapak Ibu tentu ada tujuan umumnya. Tujuan umum dari coaching ini adalah membantu individu mencapai potensi maksimalnya. Jadi semaksimal mungkin. Kemudian meningkatkan kinerja, kemudian mengembangkan keterampilan guru, kemudian ada meningkatkan kepercayaan diri, kemudian meningkatkan kepuasan hidup. Nah, ini tujuan dari coaching tersebut. Kita dapat bedakan antara coaching, mentoring, kemudian konseling, fasilitasi, dan training.
Nah, kalau untuk coaching, ini tujuannya membantu individu mencapai potensi maksimalnya dengan tujuan yang spesifik yang telah ditetapkan. Nah, biasanya kalau coaching ini fokus pada berpikir tindakan individu mencapai tujuan. Kemudian coach berperan sebagai fasilitator, mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran dan membantu klien menemukan solusi sendiri. Jadi coach tadi yang menemukan sendiri Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sebagai coach. Itu yang coaching tersebut Bapak Ibu. Nah, metodenya bisa berbasis pertanyaan, mendengarkan aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu dia. Jadi intinya seperti yang Ibu sampaikan kemarin, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang negatif atau memberikan pertanyaan yang negatif, kesimpulan yang negatif. Nah, itu tidak boleh Pak, pelaksanaan coaching. Nah, pada mentoring tujuannya membantu individu tumbuh berkembang dalam karir atau kehidupan pribadi melalui transfer pengetahuan atau pengalaman. Transfer pengetahuan. Fokusnya pada pengembangan jangka panjang dan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman mentor. Nah, mungkin coach tadi menjadi mentor. Nah, berperan sebagai pembimbing dan berbagi wawasan. Nah, itu yang mentoring. Biasanya metode ini berbagi pengalaman, memberi nasihat, dan menjadi model peran. Itu pada ketika Bapak Ibu melakukan mentoring. Nah, biasanya mentoring ini ada terjadi pada pengawas atau kepala sekolah ke dalam kelas kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk konseling. Nah, konseling itu tujuannya membantu individu mengatasi masalah emosional, psikologis, atau perilaku yang mengganggu kesejahteraan mereka. Nah, ini dia. Kemudian fokusnya pada apa? Pemecahan masalah, penyembuhan emosional, kemudian konselor berperan sebagai pendengar yang empati, yang membantu klien mengembangkan pemahaman yang lebih dan tentang diri mereka sendiri. Yang coach kita tadi. Ya, itu yang konseling. Di metodenya apa? Mendengarkan aktif, memberikan dukungan emosional, menggunakan teknik-teknik psikologi untuk membantu klien mengatasi masalah tersebut. Atau klien kita tadi coach itu dalam coaching kita. Nah, ketika kita memfasilitasi, itu tujuannya membantu kelompok mencapai tujuan bersama melalui proses kolaboratif. Fokus pada dinamika kelompok, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi. Kemudian fasilitator berperan sebagai pemandu, memastikan semua anggota kelompok terlibat secara aktif. Metode yang kita gunakan apa? Metode diskusi, mengelola konflik, dan menggunakan berbagai teknik untuk memfasilitasi pembelajaran kelompok tadi. Nah, pada training ini tujuannya mentransfer pengetahuan, keterampilan spesifik kepada individu atau kelompok. Nah, ini tidak per orang saja, ada berkelompok. Fokusnya pada penyampaian materi, pengembangan kompetensi teknis. Kemudian bisa dilakukan trainer berperan sebagai ahli dalam suatu bidang, menyampaikan informasi secara sistematis. Ini orangnya ahli yang training ini. Trainer orangnya, training pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi trainer itu adalah orangnya. Kemudian metodenya apa? Presentasi, demonstrasi, latihan, dan evaluasi. Itu dia Bapak Ibu tentang training tadi. Nah, kapan kita menggunakan model-model yang kita latih pada hari ini? Pada hari ini kita hanya coaching ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kapan kita melakukannya? Coaching cocok untuk individu yang meningkatkan kinerja. Kalau mentoring cocoknya untuk individu membutuhkan bimbingan nasihat dari seseorang yang berpengalaman yang lebih dibanding dari coach kita tadi. Nah, itu dia. Itu yang mentoring. Konseling cocok untuk individu yang mengalami masalah emosional, psikologis, atau perilaku yang mengganggu kesejahteraan mereka. Tidak tenang mungkin, selalu dihantui mungkin dengan satu perasaan. Nah, ini pergilah Bapak Ibu konseling namanya. Nah, ketika Bapak Ibu fasilitasi, cocok untuk kelompok yang ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti adanya tim dalam proyek atau suatu organisasi mungkin. Nah, itu dia.
itu fasilitasi. Ketika training cocoknya untuk individu yang kelompok yang ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru. Nah, ini diadakan training. Nah, itu jadi Bapak Ibu, konsep antara coaching dalam dunia pendidikan ini Bapak Ibu itu proses kolaborasi di mana seorang coach atau pelatih tadi membantu individu atau kelompok seperti guru, siswa, staf di sekolah untuk mencapai potensi maksimal mereka dengan tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Itu kalau coaching dalam dunia pendidikan. Kira-kira apa yang akan ditingkatkan manfaat coaching ini dalam dunia pendidikan Bapak Ibu? Peningkatan kualitas pembelajaran. Muaranya tetap itu Bapak Ibu. Akhirnya nanti ke anak didik. Peningkatan motivasi kepuasan kerja. Kemudian lingkungan belajar yang lebih positif. Pengembangan sekolah yang berkelanjutan. Nah, itu gunanya manfaat dari pelaksanaan coaching tadi. Nah, paradigma berpikir coaching ini Bapak Ibu, dalam komunikasi ada sebuah pendekatan individu sebagai sumber solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Di dalam konteksnya pengembangan kompetensi ini, paradigma ini mendorong individu untuk menggali potensi diri, menemukan kekuatan internal, dan mengambil tanggung jawab atas pertumbuhan mereka. Sehingga dengan adanya coach, mereka menjadi kuat, sehingga apa yang sudah ada disimpulkannya selama ini ragu-ragu, dia tidak ragu lagi, karena dia sudah yakin dengan coachnya. Ketika perasaan coaching ini akan terjadi, ini kan ada suatu kesepakatan kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita menemui coach, berarti coach tadi sudah yakin dengan Bapak Ibu sebagai coachnya yang akan membantu permasalahannya. Nah, ciri-ciri utama dalam paradigma berpikir coaching ini adalah fokus pada potensi Bapak Ibu, orientasi pada tujuan, kemudian mendengar aktif, kemudian memberdayakan, kemudian ada bentuknya kemitraan. Nah, barangkali Bapak Ibu masih ada, kita tambahlah waktu kita sedikit lagi. Prinsipnya lagi Bapak Ibu, prinsip coaching. Prinsip coaching fokus pada potensi. Potensi yang apa? Menghindari penilaian. Jadi dalam coaching itu Bapak Ibu tidak ada penilaian. Ya Bapak Ibu ya. Penilaian artinya maksudnya setelah ini nilai Bapak 10 setelah saya coaching. Tidak seperti itu. Tapi fokusnya pada potensi yang menghindari penilaian. Coach tidak menilai atau menghakimi kemampuan seseorang atau coachingnya tadi. Nah, tidak ada penilaiannya. Kemudian menggali kekuatan. Coach, Bapak sebagai coach atau Ibu sebagai coach menggali potensi yang ada pada coachingnya tadi. Dia sudah punya potensi, cuma dia ragu, bimbang. Nah, Bapak Ibu lah menguatkan. Sehingga Bapak Ibu usahakanlah mengeluarkan, membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot tadi. Sehingga dia tergugah, oh iya ini. Sehingga nanti di akhirnya mereka merasa puas. Oh ternyata ya yang saya ambil selama ini mungkin perasaannya salah. Oh berarti alternatif yang ini yang harus saya terapkan. Dia sudah punya semuanya Bapak Ibu. Nah coach yang mengarahkan. Kemudian menciptakan visinya. Membantu individu untuk memvisualisasikan tujuan dan masa depan yang lebih baik. Nah itu untuk pada prinsip coaching tersebut Bapak Ibu. Pertanyaan bagaimana Bapak Ibu? Pembuka menimbulkan refleksi, membuka perspektif, itu harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian mendengarkan aktif, memberikan tantangan, tanggung jawab individu, orientasi pada masa depan. Itu kesimpulan akhirnya. Nah, Bapak Ibu, demikian untuk sesi kita pada coaching ini. Jadi intinya coaching kita fokus, kemudian membantu individu, kemudian peran kita adalah coach, bertindak sebagai fasilitator, tujuan adalah mengembangkan kesadaran diri, keterampilan dan kepercayaan diri rekan sejawat. Kemudian prosesnya biasanya bersifat satu, kemudian dengan coach memberikan pertanyaan yang menantang dan mendukung. Sehingga mereka terpancing. Nah, ketika kolaborasi terjadi, ini fokusnya pada bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau konsultasi Bapak Ibu itu fokus memberikan saran. Itu di BK biasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian evaluasi. Kalau evaluasi, nah ini baru mengukur Bapak Ibu kinerja, kemajuan atau hasil yang ingin dicapai.
Nah, peran Bapak Ibu apa? Evaluator, mengumpul data dan memberikan umpan balik berdasarkan data yang sudah Bapak Ibu kumpulkan tadi. Tujuannya mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan dan memberikan dasar untuk perbaikan. Itu pada evaluasi. Bagaimana Bapak Ibu untuk sesi ini? Kira-kira masih ada yang ragu lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Novita. Bu, ini kalau masih mengenai tugas tadi ya Bu ya, cara mengupload tadi Bu. Kalau kita lihat dari rubrik penilaian Bu, itu mengarahkan kalau yang kita upload itu yang kita sebagai coach Bu. Berarti hanya satu? Iya, seperti itu Bu. Yang kita sebagai coach, kemudian video kita itu tidak kita publikkan Bu, atau hanya orang yang ada linknya saja yang bisa melihat gitu, dibuat pengaturannya seperti itu Bu, di YouTube. Ya, kita juga tidak lepas ya Bapak Ibu dari petunjuk di LMS ya. Kita lihat di sana, berarti kita patuhi aturan-aturan yang ada di sana. Kalau waktunya bertambah katanya ya bertambah, pada latihan 30 menit ya kita lakukan 30 menit. Nah, ketika kita upload tugas berapa menit dimintanya itu yang kita lakukan. Seperti yang sampai Bu Novita tadi, itu tidak berbagi, berarti ketika Ibu menilai nanti bagaimana? Kan kalau tidak semua orang linknya dibagikan, berarti siapa yang bisa melihat itu siapa yang punya link saja Bu. Untuk itu tidak publik gitu Bu, seperti itu Bu. Ya, berarti linknya nanti kan tetap disematkan nanti ya di dalam tugasnya. Ya, berarti Ibu kan bisa melihat nanti. Jadi kalau nanti seandainya Bapak Ibu lupa nanti tidak untuk bisa Ibu melihat, Ibu akan japri lagi Bapak Ibu untuk bisa menilainya nantinya. Iya Bu. Ya, makasih Bu Novita. Masukan untuk kita semua. Terus ada lagi yang sudah sempat membaca aturannya yang belum kita pahami, misalnya perlu kita samakan persepsi kita, atau sudah pas? Sudah pas Bapak Ibu? Rasanya sudah 1,5 jam lebih ya Bu ya? Lebih sedikit? Ya, baik Bu. Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat Bapak Ibu, sudah siap kita berlatih dan siap mengupload tugasnya. Seandainya kurang bagus, silahkan lagi Bapak Ibu bagaimana bagusnya nanti tugas Bapak Ibu itu. Karena peran sebagai coach dan coachee itu ada sama Bapak Ibu, apa yang akan diupload sesuai dengan tugas. Karena keduanya ada. Bu, bagaimana saya yang bertugas yang bertiga tadi Bu, peran saya sebagai coach tidak sempat misalnya. Ya, harusnya kan ada tadi. Karena kami sudah sempat menunggu. Nah, silahkan Bapak Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Lakukan di luarnya hari ini juga, silakan Bapak Ibu itu gantinya. Ya. Kalau kita sebatas tidak menyalahi, seandainya nanti link itu ditandai, linknya di luar dari apa yang diapakan itu nanti tidak bisa dinilai. Tapi biasanya menilai itu tetap Ibu juga. Oke Bapak Ibu. Ya, Bu Ayu. Alhamdulillah tadi kami sempat Bu tiga-tiganya. Ya, sempat. Ketiganya ada jadi coach. Ada tadi Bu. Ada jadi coach kan? Ada Bu. Oke, kemudian instrumen yang diisi Bapak Ibu jangan lupa ya. Instrumen tadi berdasarkan apa? Kemudian lihat sesuai dengan petunjuk tugas kita yang akan kita sematkan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita cukupkan demikian. Seandainya salah dan janggal, kemudian kalau jaringan Ibu tidak minta maaf ya, kita sama-sama terkendala mungkin. Tapi kita yakin apa yang sudah kita rekam tadi tidak bermasalah. Itu saja Bapak Ibu, seandainya masalah, solusi sudah Ibu tunjukkan. Tetapi jangan ditunggu sampai sekian-sekian hari. Karena due date kita juga ada, kalau due date recall kita ya pelaksananya 1 Oktober. Nah, due date tugas Bapak Ibu juga ada batasnya. Nah, lihat tetap tugas itu. Bapak Ibu kami juga minta tolong, tugas yang lewat-lewat walaupun sudah 1.4 dan setiap lama, itu masih ada Kak Ibu memberikan catatan, Pak tolong kirim lagi karena Ibu tidak bisa membuka. Nah, tolong diisi lagi, diulang lagi Pak, bentuk lain, jangan bentuk itu juga. Terima kasih Bapak Ibu. Jaga kesehatan, kita masih ada beberapa modul lagi, paling minimal 3 modul lagi. Semoga kita nanti selamat sampai tujuan dengan hasil yang menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Diulang lagi. 1, 2, 3. Model serius saja semuanya.
Hari Minggu. Ya, hari Minggu. Udah, silakan berhari Minggu Bapak Ibu. Sampai Terima kasih, jumpa. Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terima Bu. kasih, Bu. Izin, Bu. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, benar-benar. Ibu wis. Ah, Bu, udah ada. bisa, Udah. Bu. Udah. Nah, kita mulai lagi, Bu. Oke, Bu Mega. Baik, Bu. Untuk sebelum kita melakukan coaching ya, Bu Nel, nanti Mega sebagai coach, Bu Nel sebagai coachee nantinya. Iya. Kita ada waktu 15 menit ya Bu Nel, termasuk Iya. nanti refleksi dari kegiatan coaching kita hari ini. Nanti waktu kita coaching nanti lalu adanya lembar refleksi nanti yang akan Mega sampaikan ke Bu Nel. Bisa kita nanti Iya, kita baik, mulai Bu Mega. waktu kita nanti 15 menit mulai dari kita pembukaan pengantar tadi ya Bu Nel. Iya, Bu Mega. Kita mulai lagi untuk kegiatan coaching kita Bu Nel. Iya. Baik. Iya, Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mega. Bagaimana kabar Bu Nel hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Mega. Ibu Mega bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Nel. Mega dengar-dengar Bu Nel mau menceritakan sesuatu sama Mega, mau menceritakan apa itu Bu Nel? Iya Bu Mega, ini mau bercerita lah, ada sesuatu yang rasanya ingin dibagi dengan Ibu Mega. Oh ya, kebetulan kita ada waktu ya Bu Nel, ada diberikan kesempatan untuk sharing atau melakukan coaching pada hari ini ya Bu Nel. Apa itu permasalahan atau yang ingin Ibu Nel ceritakan kepada Mega Bu Nel? Iya gini Bu Mega, saya tuh kan sekarang ngajar di kelas 1 SD. Nah di SD ini kan kalau yang di kelas 1 ini kita fokusnya pada calistung, baca, tulis, dan berhitung. Nah di sini murid-murid saya itu Bu Mega untuk menulis dia suka sekali, berhitung suka sekali. Nah, di dalam membaca ini sangat rendah sekali minat untuk membaca murid-murid di kelas 1 ini Bu Mega. Sehingga di kelas 1 ini membacanya belum bisa, sebagian anak-anak murid saya itu belum bisa Bu Mega. Jadi itu yang jadi masalah sekarang Bu Mega. Nah, berarti di sini permasalahannya untuk siswa murid Bu Nel yang kelas 1 ya. Minat membacanya kurang atau rendah ya Bu Nel ya. Iya betul ya gitu Bu Nel. Iya Bu Mega, kurangnya minat membaca anak-anak di kelas 1 Ibu Mega. Bu Nel kira-kira
Nah, dengan adanya percakapan kita hari ini ya Bu Nel ya, Bu Nel, harapan Bu Nel, perubahan yang terjadi nanti setelah kita melakukan coaching ini apa ini Bu Nel? Yang Bu Nel harapkan setelah kita melakukan coaching pada hari ini? Oh, yang saya harapkan adanya perubahan pada murid-murid saya bahwa yang sebelumnya minat membacanya rendah dan Ya. ingin anak-anak murid saya itu minat membacanya tinggi sehingga mereka bisa membaca. Begitu Ibu Mega. Oh, berarti adanya perubahan yang lebih bagus lagi ya Bu Nel ya tentang minat Iya, membaca dari murid-murid Bu Nel. Nah, iya Bu kan Mega. kita lihat kira-kira minat membacanya rendah ini Bu Nel. Kalau ibaratkan angka ya Bu Nel ya, levelnya 1 sampai 10. Murid Bu Nel ini termasuk level berapa ini Bu Nel? Saya kira Bu Mega masih di level 6 Ibu Mega. Jadi masih rendah Bu Mega, masih di level 6. Berarti masih level 6 ya Bu Nel ya. Iya. Nah, untuk kira-kira untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, maunya atau level berapa nih Bu Nel? Tadi kan level 6 baru untuk minatnya sangat rendah ya Bu Nel. Untuk ketercapaian berapa ini levelnya Bu Nel? Iya Bu Mega, saya tuh ingin anak-anak murid saya tuh di level yang tertinggi. Kalau bisa tuh menjadi level 10, tapi saya cuma berharapnya bisa ke level 9 aja udah tuh Bu Mega. Level 9 Nah, aja saya sudah sangat bersyukur sekali Bu Mega. Iya. Berarti maksimalnya setidaknya 9 lah ya Bu Nel ya. Mungkin kalau seandainya 10 kok belum tercapainya untuk terlalu maksimalnya. Berarti Bu Nel inginnya levelnya 9, adanya perubahan ya Bu Nel ya. Nah, dari tadi kira-kira nih Bu Nel, untuk tercapainya level tersebut, langkah-langkah apa nih yang akan Bu Nel terapkan atau strategi-strategi apa yang bisa rasanya Bu Nel terapkan untuk mencapai target dari meningkatkan minat baca dari anak tersebut Bu Nel? Iya Bu Mega, yang sudah saya lakukan ya Bu Mega ya, setiap hari kita udah melakukan literasi pagi. Jadi di pagi hari karena anak-anak belum bisa membaca, jadi saya membacakan cerita-cerita yang menarik bagi mereka. Bercerita dan mereka mendengarkan. Kemudian juga dalam belajar membaca, saya menggunakan media-media gambar, kemudian media kartu huruf yang bervariasi bentuknya supaya mereka minatnya meningkat. Kemudian juga dengan permainan. Ada benda kita mainkan, kita sebutkan namanya. Kemudian juga dengan adanya video juga pernah dilakukan Ibu Mega, video yang menarik agar mereka tuh suka membaca. Nah, itu yang sudah saya lakukan Ibu Mega. Nah, berarti yang Bu Nel lakukan awalnya untuk meningkatkan literasinya di awal pembelajaran ya kayaknya nih Bu Nel. Iya. Lalu untuk adanya Bu Nel tampilkan video, mungkin metode pembelajarannya ya Bu Nel ya bervariasi ya. Lalu untuk di pelaksanaannya adanya nanti gambar, ya yang akan bisa nanti untuk memotivasi murid itu untuk dia penasarannya tinggi nanti untuk membaca ya Bu Nel ya.
Iya Bu Mega. Itu yang strategi yang Bu Nel Iya. terapkan nanti langkah-langkahnya. Nah, kira-kira nih Bu Nel ya, selain Iya. strategi yang Bu Nel sampaikan tadi, apakah ada langkah-langkah lain yang akan meningkatkan minat baca anak tersebut selain dari yang Bu Nel sebutkan tadi? Apakah ada yang lainnya Bu Nel? Iya Bu Mega, saya akan menerapkan juga strategi tutor teman sebaya Bu Mega. Jadi teman-teman yang sudah bisa membaca bisa membantu teman-temannya yang belum bisa membaca. Kemudian ada hal yang sangat penting juga, adanya kolaborasi dengan orang tua. Jadi kita bekerjasama dengan orang tua, bagaimana orang tua memberikan motivasi kepada anak-anaknya di rumah supaya minat membacanya meningkat. Begitu Ibu Mega. Oh ya, berarti adanya tutor teman sebaya dan kolaborasi dengan orang tua. Nah, dari dua tadi dari strategi-strategi tadi, menurut Bu Nel mana yang nyaman yang akan Ibu lakukan nantinya untuk diterapkan di sekolah yang Ibu Nel di sekolah atau di kelas yang Bu Nel ampu? Mana yang Bu Nel rasa yang paling nyaman ya? Untuk tutor teman sebaya ini rasanya bisa diterapkan kemudian ditambah juga dengan adanya permainan ada pembelajaran baca sehingga mereka tanpa disadari sambil bermain belajar membaca, gitu Ibu Mega. Baik Bu Nel, berarti yang ternyaman sama Bu Nel untuk tutor teman sebaya. Nah, dari rencana tadi kira-kira yang akan bisa berkolaborasi atau membantu Bu Nel dalam pencapaian tujuan itu siapa? Yang pertama yaitu siswa-siswa yang di dalam kelas, murid-murid saya dalam kelas itu akan membantu teman-temannya agar mau pula membaca. Kalau temannya udah bisa membaca, ada pula keinginannya untuk lebih membaca. Kemudian yang tidak ketinggalan yaitu dengan orang tua. Dengan orang tua kita ya terus berkolaborasi bagaimana supaya hari demi hari meningkat minat belajar anak-anak tersebut. Begitu Ibu Mega. Luar biasa sekali ya Bu Nel ya, karena mungkin tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua, dengan teman sebayanya tadi ya Bu Nel ya, tidak akan tercapai tujuan dari target Bu Nel tadi. Jadi strategi yang Bu Nel berikan tadi itu untuk meningkatkan minat membaca. Mungkin ya Bu Nel karena mungkin waktu juga ini ya Bu Nel ya. Kita pengennya sih mau lebih luasnya untuk melakukan coaching ini, tapi karena kita terbatasnya waktu. Untuk terakhir ini dalam percakapan kita ini ya Bu Nel ya, apa yang Bu Nel dapatkan atau apa yang Bu Nel rasakan perubahannya setelah kita melakukan coaching ini Bu Nel? Iya Bu Mega, rasanya di hati ini lebih terbuka lah gitu, lebih plong udah menyampaikan apa yang dirasa permasalahan. Nah sekarang udah ada solusinya dengan bercerita dengan Ibu Mega. Rasanya senang sekali hari ini Bu Mega. Udah bisa ada solusinya, udah menyampaikan hal-hal yang masih terasa di hati udah disampaikan. Begitu Bu Mega. Senang Bu Mega. Iya. Baik Bu Nel, mungkin
kita cukupkan sampai di sini coaching kita Bu Nel. Mega doakan target atau tujuan dari Bu Nel ini tercapai. Kita diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan perubahan dari masalah-masalah yang Bu Nel hadapi tadi. Terima kasih juga Bu Nel sudah mau berbagi sama Mega ya Bu Nel ya tentang masalah yang Bu Nel hadapi tadi. Ya Bu Nel, kita cukupkan ya Bu Nel. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu Mega ya atas skalanya hari ini. Ya, sama-sama Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Nel, kita masuk lagi tentang refleksi ya Bu Nel. Kita masuk refleksi lagi Bu Nel. Halo Bu Nel. Iya Bu Mega. Iya Nah, Bu Mega. dalam kita melakukan coaching tadi ya Bu Nel ya, mungkin refleksinya dari Mega yang untuk percakapannya sudah berjalan dengan baik. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kayaknya sudah ya Bu Nel ya, karena ada beberapa strategi yang Bu Nel tetapkan tadi. Lalu masih tetap melakukan present secara penuh ya Bu Nel saat melakukan coaching. Lalu untuk melakukan peningkatan lagi mungkin lebih kita lebih lebih ekstra untuk melakukan strategi yang kita tetapkan tadi. Nah, itu refleksi dari Mega Bu Nel. Wah, sinyalnya kan. Ya, halo Bu Mega. Halo Ibu Mega. Sinyalnya enggak lancar ya. Iya, Bu Nel. Udah sampai dari refleksi Bu Nel. Udah Halo, Bu Bu Mega. Iya Bu Mega. Ulang lagi Bu Nel. Sinyalnya yang agak apa, tapi udah sampai Bu Mega. Nah, udah. Berarti udah oke ya Bu Nel? Ya. Halo Bu Mega. Halo Bu Mega. Masih mood nih. Enggak kedengaran Bu Nel. Ada Bu Nel. Kita lanjut lagi yang berarti mulai sampai tadi refleksi. Kita udah, tapi di ujungnya agak kurang kedengaran. Mungkin di rekaman udah mungkin Bu Mega. Ya, berarti sinyal kurang. Iya, jaringannya. Berarti kita masuk untuk yang kedua lagi Bu Nel. Iya, kita langsung ya Bu Mega ya. Kita dari pembukaan ya, silakan. Baiklah Ibu Mega. Kali ini kita bertemu ya Bu Mega ya. Bu Nel sebagai
Koci hari ini ya. Yang sudah kita rencanakan. Bagaimana Bu Mega? Kita udah ya Bu Mega? Ya Bu Nel, kita siap untuk melakukan percakapan kita hari ini. Ya, oke Bu Mega, siap ya Bu Mega ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nel. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Bu Mega? Selamat pagi juga Bu Nel. Alhamdulillah sehat Bu Nel. Sesuai dengan cuaca sangat cerah sekali nih Bu Nel. Iya, alhamdulillah ya Bu Mega ya. Saya dengar Ibu Mega mau menyampaikan sesuatu ya sama saya. Iya, ada yang ingin Ibu Mega sampaikan kepada saya Ibu Mega? Oh iya Bu Nel, Bu Nel ada waktu kan untuk nanti Mega cerita sama Bu Nel? Alhamdulillah Gini ada ya Bu. waktu Bu Mega, kita ada waktu 15 menit ya Ibu Mega ya. Ya, alhamdulillah. Gini ya Bu Nel, ini permasalahan yang Mega hadapi di sekolah ini Bu Nel, yang mana siswa yang Mega hadapi ini sering terlambat Bu Nel, dan juga bahkan dia sering alfa tidak hadirnya ke sekolah. Itu permasalahannya sekarang Bu Nel, karena tingkat kehadirannya sangat menurun sekali dari hari ke hari, bahkan dari minggu ke minggu ini Bu Nel. Iya Bu Mega ya. Kira-kira apa yang Ibu Mega inginkan dari percakapan kita hari ini Bu Mega? Perubahan-perubahan apa yang Bu Mega inginkan? Yang Mega inginkan untuk kita melakukan coaching hari ini ya Bu Nel ya, adanya solusi atau strategi bagaimana siswa tersebut bisa untuk kehadirannya bisa lebih bagus lagi, tidak adanya datang terlambat lagi, bahkan tidak adanya alfa lagi di dalam minggu tersebut. Itu Bu Nel, itu yang Mega harapkan Bu Nel. Iya Bu Mega. Nah, kalau kita hitung ya Bu Mega ya, ada dari level 1 sampai level 10. Nah, di level mana Ibu Mega sekarang berada? Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang Ibu Mega hadapi tadi, di level berapa Bu Mega sekarang ini? Kira-kira mungkin masih di level 6 ya Bu Nel ya, karena masih agak rendahnya Bu Nel. Oh ya Bu Mega ya. Nah, kalau untuk keinginan Ibu Mega, harapan Ibu Mega dari level 6 sekarang. Nah, level berapa yang Ibu Mega harapkan tercapainya nantinya? Yang diharapkan mudah-mudahan Bu Nel ya, maksimalnya kan di angka 10, tapi untuk yang Mega harapkan 8 sampai 9 itu luar biasa sekali Bu Nel harapannya. Kira-kira 8 dan 9 ya Bu Nel ya. Iya baiklah Ibu Mega, harapannya 8 atau 9 ya maksimalnya ya Bu Mega ya. Iya. Baiklah Bu Mega, tadi Bu Mega mengatakan ada permasalahan bahwa murid-murid Bu Mega sering datang terlambat, sering keluar kelas atau cabut lah di sekolah. Nah, apa strategi yang akan Ibu Mega lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut?
Ya baik Bu Nel, strategi yang akan Mega terapkan nantinya memanggil anak itu secara pribadi ya Bu Nel, secara personal, bisa juga nanti akan dilaksanakan segitiga restitusi. Jadi Iya. di sana anak tersebut dia lebih terbuka kepada kita karena kita panggil dia secara personal, lalu kita minta nanti solusinya bagi dia, istilahnya keinginan dia supaya dia bisa berubah, bisa datang tidak terlambat atau bahkan tidak hadir yang ke sekolah itu. Nah, dengan adanya pendekatan secara personal itu strategi yang akan saya lakukan nantinya, Bu Nel. Oh iya, bagus sekali ya Ibu Mega ya. Nah, selain yang tadi yang Bu Mega sampaikan sebentar ini, apakah masih ada strategi atau langkah-langkah lainnya yang akan Ibu Mega lakukan terhadap permasalahan ini, Bu Mega? Baik Unel, mungkin strategi yang lain selain melakukan pemanggilan secara personal kepada murid yang bermasalah tersebut, ya Bu Nel ya. Yang kedua yaitu bisa kita mengontrol dengan cara menghubungi orang tuanya. Kebanyakan nih Bu Nel di sekolah Mega ini banyak anak yang kos, istilahnya dia jauh dari kontrol orang tuanya. Bahkan orang tuanya beranggapan anaknya sudah hadir ke sekolah, sedangkan kenyataannya belum. Dengan adanya kontrol kita atau kita hubungi orang tua tadi, kita sama-sama untuk mendukung anak tersebut agar tidak sering terlambat atau bahkan alfa. Mungkin permasalahannya di sini terlambat itu Bu Nel, kayaknya anak-anak ini suka main game sampai larut malam ya Bu Nel ya. Nanti dengan adanya nanti dengan adanya kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tuanya bisa juga memantau. Bahkan sekarang kan bisa lewat telepon walaupun orang tuanya jauh, lewat video call bisa juga ya Bu Nel ya, agar anak tersebut istilahnya walaupun dia tidak berada di sama orang tua bisa terkontrol juga. Itu atau bisa juga dengan melakukan WA group dengan orang tua. Mungkin yang lainnya bekerja sama dengan guru BK ini Bu Nel, karena guru BK juga sangat andil dalam perkembangan atau dalam kehadiran anak kita ini Bu Nel. Iya Bu Mega, tepat sekali ya Bu Mega ya. Nah, dari sekian langkah-langkah yang Bu Mega lakukan atau dari sekian strategi yang Ibu Mega lakukan, mana yang lebih nyaman Ibu Mega lakukan dari sekian strategi tadi? Oh ya, baik Unel, dari strategi tadi yang telah Mega rencanakan tadi, mungkin yang paling lebih nyaman rasanya langsung ke anak itu ya Bu Nel ya, karena walaupun dari nanti orang tuanya yang akan memberikan motivasi atau mendorong anak tersebut, tetapi walaupun dari guru BK juga, tetapi dari anak tersebut tidak mau berubah, itu juga tidak akan bisa mengalami perubahan. Jadi mungkin yang paling nyaman itu memanggil anak itu secara pribadi, kita berkata atau dari hati ke hati menanyakan apa alasannya, apa nanti solusi yang akan dia temukan nantinya, atau apa akibatnya kalau dia sering terlambat, sering cabut. Dengan adanya pendekatan kita ke anak tersebut itu rasanya menurut Mega lebih nyaman dari dibandingkan dengan strategi-strategi yang lain itu Bu Nel. Iya Bu Mega, tepat sekali Bu Mega. Nah, di dalam kita mengatasi masalah-masalah tadi Bu Mega ya, kira-kira siapa yang bisa Ibu Mega ajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam mengatasi masalah tersebut Bu Mega?
Nah, untuk yang bekerja sama masalah ini Bu Nel, yang pertama itu dengan wali kelasnya ya Bu Nel ya, karena di sini Mega posisinya yaitu sebagai guru mapel ya, dengan kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan wali kelas itu lebih untuk tercapainya tujuan kita. Yang kedua selain wali kelas juga dengan wali murid tadi ya Bu Nel ya, perlu juga bantuan atau dukungan dari wali murid agar kita bisa tujuan yang kita inginkan tadi tercapai. Itu Bu Nel. Ya, iya Bu Mega, senang sekali ya kita bercerita pada pagi hari ini ya Bu Mega. Cuma waktu kita Iya Bu udah Nel. hampir habis ya Bu Mega ya. Terus apa yang Ibu Mega dapatkan dari percakapan cita-cita kita hari ini Bu Mega? Ya benar. Saya merasakan sangat lega sekali ya Bu Nel ya, karena masalahnya atau permasalahan ini kalau hanya kita sendiri yang menghadapi, tidak juga berbagi dengan teman, itu terasa buntu sekali rasanya Bu Nel. Jadi dengan adanya coaching dengan Bu Nel, adanya percakapan, rasanya lebih semangat juga untuk melakukan strategi yang telah ditetapkan tadi. Apalagi permasalahan itu masalah siswa juga ya Bu Nel ya. Bu Nel juga pernah mengalaminya juga. Nah, dengan kita melakukan coaching ini terasa lebih enak rasanya Bu Nel dibandingkan yang tadi. Iya, berarti kita senang ya Bu Mega ya. Iya Bu Baiklah Bu Nel. Mega, mungkin waktu kita cukup di sini saja ya Bu Mega ya. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi atau bercita-cita lagi. Nah, saya mendoakan Ibu Mega bisa mengatasi masalahnya dengan cepat dan tercapai apa yang Ibu Mega harapkan. Dan proses belajar mengajar Bu Mega lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu Mega ya. Semoga Ibu Mega sukses selalu ya Bu Mega ya. Tetap semangat ya Ibu Mega ya. Ya Ibu Mega, cukup sekian hari ini ya Bu Mega ya. Salah dan janggal juga saya mohon maaf ya Bu Mega. Iya. Ya Bu Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nel atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Mega. Baiklah Bu Mega, kita sudah melakukan percakapan antara coach dengan coachee tadi ya Bu Mega ya. Nah, sekarang kita lakukan refleksi ya Bu Mega ya. Refleksi dari coaching kita tadi. Nah, dari coaching kita tadi ya Bu Mega ya, kita sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta ya Bu Mega ya. Iya benar. Kita tadi udah mulai dari tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya ya. Percakapan dengan baik ya Mega. Kemudian kita juga sudah melakukan dalam kondisi present atau kehadiran penuh tadi ya Bu Mega ya. Jadi kemudian langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkannya sudah kita lakukan ya Bu Mega ya. Kemudian Bu Mega juga sudah mengatakan perasaannya setelah melakukan coaching ini ya Bu Mega ya. Jadi untuk refleksi dari saya Bu Mega, kita sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta ya Bu Mega ya. Alhamdulillah berjalan dengan cari Bu Mega.
Iya, iya. Ya, Ibu Terima kasih, Bu Mega, itu Nen. saja untuk hari ini ya, Bu Mega. Iya, Bu Nen. Lakukan ya, ya, maksa. Ya, terima kasih, Bu Nen. Sama-sama Bu Mega. Sampai jumpa lagi ya. Iya, Bu Nen. Sudah Ibu Mega. Berarti kita simpan dulu rekamannya, Bu Nen. Oh, enggak. Kita stop dulu. Mana cara? Enggak tahu juga gimana. Mana, Bu Nen? Kita lanjut aja atau kita stop rekamannya nih? Bagaimana? Kurang tahu juga Bu Mega. Putus-putus namanya, Bu Nen. Iya. Berarti itu udah direkam Bu Mega. Iya. Ya, kita Maksudnya di biarkan stop saja. dulu, tunggu. Biarkan saja, nanti Enggak. bisa dipotong. Iya. Waktunya pas kayaknya Bu Mega tadi dari 10 kurang 10 sampai 10 lewat 5 sebentar ini. Iya. 15 menit. Iya. Siap. Ya, siap. Oke. Bentar. Kencang nih, iya. Nanti bodi terus satu.
Lah, tapi Bagaimana Bapak Ibu? Kita mulai kegiatan kita lagi. Ya, Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita masih diberi kesehatan. Semoga apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan tidak lupa kita kirimkan doa kepada jaroh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini kita masuk pada rukun kedua, modul 2.3. Nanti Bapak Ibu, kemarin kita berlatih selama 30 menit ya Bapak Ibu ya. Setelah Ibu buka materinya di modul 2.3 ini, untuk yang direkam itu kita cuma 15 menit. Jadi Bapak Ibu, di sana kita tidak usah kita bagi lagi, yang penting Bapak Ibu terlaksana semuanya. Persiapan Bapak Ibu mungkin sudah
sudah mantap. Kemudian nanti mungkin dipotong nanti dari inti kegiatan Bapak Ibu. Kemudian direfleksi, tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada unsur-unsurnya yang ketiga tersebut ada. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, apa di laptop Ibu yang bunyinya kayak gitu ya. Laptop Ibu entah apa pula masalah sekarang, agak serak suaranya. Kalau Bapak Ibu mendengar suara Ibu serak apa tidak? Tidak, Bu. Iya, sedikit. Tidak. Serak sedikit, Bu. Serak. Itu apa permasalahan sekarang? Jelas. Baik Bapak Ibu, untuk itu izin sebentar untuk sebelum kita mulai kegiatan kita seperti biasanya Bapak Ibu, kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada sesi ini. Kami minta pada Pak Alfitnes untuk memimpin doa kita pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama, berdoa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan doa tadi kegiatan yang kita laksanakan artinya berjalan lancar sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfitnes sudah memimpin doa kita pada pagi ini. Semoga kegiatan kita lancar tanpa ada terkendala apapun baik jaringan. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, pada sekarang kita pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kita berada pada sesi keduanya, nanti kita akan praktek selama 2 JP, berarti 45 menit 1 JP-nya, kita ada 1,5 jam nantinya. Dalam paket ini Bapak Ibu, dalam sesi ini, kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Nah, capaian kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Nah, kompetensi lulusan ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Nah, untuk capaian umum modul ini, Bapak Ibu, pertama adalah memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian kedua adalah menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dengan komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nah, capaian khusus modul ini adalah pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan dirinya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Nah, capaian yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekat pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Capaian khusus yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi dan memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. 8, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. 9, memperhatikan 3 kompetensi inti coaching, present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan percakapan coaching.
Kemudian yang ke-10 menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11 memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching dari coaching. Yang ke-12 mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu kita tetap dibagi waktunya, kita lakukan diskusi nantinya, Bapak Ibu melakukan praktik, bukan presentasi. Biasa kita melakukan presentasi, sekarang kita melakukan praktik coaching. Di mana pengisian lembar refleksi diri coaching juga ada, kemudian penyampaikan hasil diri coaching. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita. Di dalam diskusi ini kita diberinya waktu 30 menit. Sementara untuk masing-masing kita adalah 15 menit untuk roll call-nya. Untuk itu Bapak Ibu kita ini kan yang 30 menit ini sama dengan diskusinya sekalian. Nah, untuk kita masing-masing kita nantinya yang akan kita perhatikan adalah waktunya yang 15 menit. Ini Bapak Ibu. Praktek coaching dilakukan dengan model tirta. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa alur tirta ini betul-betul kita lakukan. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok. Nah, ini sudah cuma yang tadi ada yang 3 kita cari solusinya seperti yang disampaikan kemarin. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Kemudian topik atau yang dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai Bapak Ibu seorang guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Jadi kalau kami berharap kita ambil saja bagian yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Nah, ini yang akan kita rekam Bapak Ibu 15 menit ini. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di berikut room yang sudah Ibu sediakan. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nah, Bapak Ibu melakukan perekaman nantinya Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu bisa langsung mengambilnya untuk Bapak Ibu unggah tugasnya di ruang kolaborasi modul 2.3 asesmen. Kemudian nanti Bapak Ibu dalam Bapak Ibu praktik, nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Menjadi mendengar aktif tadi menjadi poin penilaian, kemudian pertanyaan berbobot. Nah ini Bapak Ibu perlu Bapak garis bawahi Bapak Ibu. Kemudian nanti kami sebagai fasilitator akan menilai Bapak Ibu memberdayakan coachee bagaimana Bapak Ibu, kemudian ketepatan waktu mengumpulkan tugas ini jelas nih. Setiap sesi kita ada. Nah, untuk memberdayakan coachee ini masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan, kemudian 1 atau sampai 2 kali masih memberi saran atau solusi, tidak memberi saran atau solusi, membantu memberikan solusi. Nah, ini yang nilainya nanti Bapak Ibu yang akan poin-poin yang dinilai ketika Bapak Ibu nanti tampil. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang akan kita samakan persepsi kita Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kita samakan persepsi kita? Sudah pas Bapak Ibu? Sudah Bu. Nah, waktu sekarang kita kan hanya 2 jam. Bagaimana kita tampil dulu, nanti baru Ibu jelaskan supaya nanti penampilan Bapak Ibu maksimal. Nanti baru kita ambil kesimpulan di akhir bagian-bagian yang perlu kita jelaskan nantinya. Bagaimana Bapak Ibu? Iya Bu. Kemarin kita karena berarti 30 menit, kira-kira sudah bisa Bapak Ibu memotong skenario yang sudah Bapak Ibu bikin? Sudah dilakukan? Sudah. Kalau belum, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengatur bagian yang akan Bapak Ibu tampilkan. Sudah pas Bapak Ibu? Sudah? Oke, berarti kita siap mulai Bapak Ibu. Izin bertanya dulu Ibu. Ya, silakan Bu Ayu.
Kemarin kan Ayu awalnya di kelompok sama Bu Mega sama Bu Nel dan akhirnya pindah ke kelompok Pak Arif sama Pak Ade. Jadi sekarang bagaimana Bu? Tetap di kelompok Pak Ade atau balik ke kelompok Bu Mega? Persiapan Bu Wahyu sama siapa? Sama kelompok Pak Ade kemarin malam. Nah, sama Pak Ade saja. Ya, baik. Kalau persiapannya sudah sama Pak Ade, ya sama Pak Ade saja. Baik, Bu. Ada yang lain, Bapak Terima Ibu? kasih, Bu. Ya. Izin Bu. Ya. Untuk yang ini sedikit Bu. Yang berarti yang 15 menit itu sampai apakah termasuk refleksi juga atau kita percakapan saja Bu? Termasuk refleksi. Jadi intinya ketika Bapak Ibu persiapan, kita tidak perlu harus 5 menit, tidak seperti itu. Yang penting ada persiapannya, pelaksanaannya, ada refleksinya. Refleksi juga demikian, tidak perlu harus 5 menit. Ya, kalau 5 menit itu hanya 5 menit penyampaian tidak mungkin. Yang penting ada unsur ketiga-tiganya ketika Bapak Ibu tampil pelaksanaan coaching. Berarti refleksi itu kan coach yang coach yang bilang ke coach ya Bu ya? Bagaimana Bu? Yang untuk refleksi kan coach yang yang membuat instrumen kan ketika kita melakukan percakapan. Nah, coach yang menyampaikan juga karena dia yang membuat. Nanti gantian baru dia pula jadi dapat kedua-duanya. Baik. Nah, yang penting coach yang membuat refleksi dan menilainya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Berarti sudah bisa kita mulai Bapak Ibu, silakan masuk ke room masing-masing. Di LMS sudah dibukakan, ya silakan. Kita tinggal saja room besar ya Bapak Ibu ya. Kecuali yang sudah di kelompok 1 seperti kemarin. Kelompok 1 tetap di room 1 ini dan seterusnya, lihat di sana. Enggak iya toh orang. Cukup uangnya. Bu Mega. Bentar Bu, ada masalah.
Di kelompok 1 Ibu jadikan Ibu Mega sebagai co-host ya. Oke. Baik, Bu. Ya, untuk melakukan perekaman. Iya, Bu. Bu Nel, berarti nanti Bu Nel yang dulu seperti kita latihan kemarin ya, Bu Nel? Iya, Bu Mega coach, coachnya ya. Iya, tapi jaringan agak itu Bu Nel, suara Bu Nel kurang kedengaran. Iya, kurang jelas ya. Iya. Ibu Novita. Karena Halo, speaker Bu Ibu. Novita, Pak Alvines. Bu Novita dan Pak Alvines dengar suara Ibu? Masih di room 1 terdengar suara Ibu, Bu. Bu Novita dan Pak Alvines dengar suara Ibu? Di room 1 Bu, terdengar suara Ibu. Alah, Mega. Ibu Devina, dengar Mega, suara Ibu? Gimana suara Ya, Bu. Mega? Dengar, Ya, tapi dengar. suara Bu Di Nel. kelompok Bu Devina, Ibu jadikan Bu Elia jadi co-host ya. Oh, enggak dengar suara. Masih di room 1 terdengar suara Ibu, Bu. Masa. Oh, sayang. Bunda, berarti 15 menit kita nanti ya. Iya, kita lihat jamnya Bu Mega ya. Ya, nanti seandainya ini ya, kan Bu Nel juga lihat, Mega juga lihat, seandainya nanti Mbak Ade, dengar suara Ibu? kita tinggalin lah untuk refleksi berapa menit, Bu Nel. Refleksi Ya. mungkin bisa 3 menit atau 2 menit udah mungkin Mbak. Pak Ade, Ibu jadikan co-host ya. Nanti kalau seandainya, pokoknya maksimal 12 menit. Pak Ade, Bu Ayu, dengar suara Ibu? Untuk, nanti kalau seandainya apa, Bu Nel? di sini suara Ibu. Ya Bu Mega. Ya, Bu Nel. Masih ada gangguan ya Mega ya? Iya, masih itu garuk-garuk suaranya. Belum normal. Jadi untuk persiapan ini Mega, apa yang kita lakukan? Kan nanti Mega jadi coach kan, Mega jadi coachnya. Itu kan ada masalahnya gitu.
ya kita kayak pembukaan kita yang kemarin tuh Bu Nel. Nanti setelah itu nanti kita ada refleksinya kan. Oh iya ya. Iya. Iya. Udah aman ya Bu Mega. Kita coba. Tunggu dulu, kita cari tombol rekamnya. Jadi Yang merah di atas itu.